Sabar Hamenja. Yes. Sambil bertanya, hambanya menjawab yang akan bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi buat yang mungkin mau nanya gitu ya, silahkan kirimkan melalui WhatsApp di 081225225949. Dan sampai jam setengah 11 loh program kita, jadi jangan dilewatkan ya. Kalau di awal-awal kirimnya kan nanti kita bahasnya bisa panjang, bisa ngobrol gitu. Yuk, ada pendingan WhatsApp juga dari minggu lalu, ada satu yang belum sempat terjawab minggu lalu dan kali ini kita akan coba untuk jawab juga ya. Jadi silakan 081225225949 atau 081575800949. Saya sahabat terlebih dahulu nih. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ningrum. Iya, apa kabar, Bu? Kabarnya luar biasa. Sudah di Semarang lagi? Sudah Yes. sudah Sudah, sampai Ningrum. aduh. Sudah siap dengan aktivitas yang lain lagi. Loh, sudah dari pulang Heeh. subuh itu terus paginya udah aktivitas sampai hari ini belum selesai. Ah, Tapi justru ngerasa kalau kayak mengurip, ngerasa kayak hidup beneran, hidup. justru kalau kalau dengan penuh aktivitas itu kan malah justru ada kegairahan-kegairahan yang baru gitu ya. Kalau misalnya nggak ada gitu, tapi ya tetap dinikmati ya Bu ya. Oh iya dok, Betul. dinikmati semua suasana sepi atau Rame. senang, semua dinikmati. Betul, betul. Oke, pagi ini ada beberapa, sudah ada beberapa yang masuk. Ini ada yang WhatsApp minggu lalu, saya coba buka terlebih Nggak dahulu. bisa ikut kemana? Kita jawab dulu ya, Bu. Oh, ya. Oke, pagi Bu Elis. Saya mau minta penjelasan di mana waktu itu Nabi Samuel itu sudah mati, kenapa bisa muncul dan berkata, "Kenapa engkau mencari aku?" Minta penjelasannya. Maksudnya perihal wanita memanggil arwah Samuel. Ya, oke. Mm-mm. Sebetul-betulnya itu kalau menurut prediksi dari eh, beberapa ya, itu Mm-mm. tuh enggak enggak ada yang bisa muncul karena penggenapan dari firman bahwa orang yang sudah turun ke dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Mm-mm. Setan itu kan bisa mendo-mendo toh. Ya, betul. Yang saya bilang kapan hari setan itu bisa berubah wujud, Mm-mm. nyamar, muncul, yang manggil tukang sihir lagi, Iya. ya. Mm-mm. Jadi yang muncul itu bukan Samuel, Hmm. Ya. apalagi yang ngundang tukang sihir. Setan kan bisa berubah wujud jadi orang yang kita kagumi, yang berkesan dengan hidup kita, Yang orang kita yang kita kasih, dia bisa muncul. Mm-mm. Jadi sebetulnya itu bukan Samuel kok. Mm-mm. Ya. Sudah ada beberapa Ya. ulasan sebetulnya ya tentang itu juga, tentang membahas itu. Uh-uh. Oke. Ya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Ini yang minggu lalu sempat bertanya. Kita lanjut ya. Kalau belum jelas, boleh tanya lagi. Kita lanjut. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Secara jujur, Pagi. saya mau sampaikan kenapa dalam diri saya ada kerinduan, tapi tidak ada keberanian untuk menginjili atau memberitakan kabar baik kepada orang lain, khususnya kepada orang non-Kristiani. Saya merasa ada ketakutan, kekhawatiran kalau dianggap kristenisasi dan mungkin bisa berurusan dengan pihak hukum. Untuk diketahui, sekalipun saya sudah menginjili kedua orang tua saya dan beliau percaya Yesus, tapi sudah dipanggil Tuhan, demikian juga saya sering memberi penguatan iman kepada saudara-saudara seiman, tapi saya merasa belum optimal karena belum bisa menginjili orang lain. Padahal saya paham firman Tuhan dalam amanat agungnya jelas bahwa hal ini menjadi tanggung jawab kita, khususnya saya pribadi. Saya merasa belum menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mohon pencerahan dari pengalaman Ibu bisa menginspirasi saya dan mendorong keberanian saya untuk menginjil. Firman Tuhan katakan bahwa tuaian banyak tetapi pengerja sedikit dan saya mau dipakai Tuhan menjadi pengerjanya karena waktu Tuhan sudah dekat. Terima kasih Bu. Amin. Jadi kalau mau itu sudah modal utama, Hmm. ya, Mm-mm. mau. Nah, cuman
minta aja roh keberanian dari Tuhan. Kan Oh. ibu usah punya ini ya kemauan, minta roh keberanian, tapi juga jangan terus nunggu dulu roh keberanian dulu gitu. Tandanya apa ya? Minta aja roh keberanian sambil ibu mulai bapak atau ibu ini yang tanya ya, mulai melangkah. Mulai melangkah, ibu butuh hikmat. Masuknya dari mana ya? Beritakan Injil itu kan tidak harus apa ya? Dimulai Yesus enggak, dimulai dari kesaksian hidup kita cerita dulu, kita tuh dulu latar belakangnya gimana, apa yang kita alami, gimana kita jumpa pribadi dengan Yesus. Kalau pengalaman saya, tapi ini kan pengalaman, nggak bisa dibuat suatu metode kan, Ya, pengalaman tuh nggak bisa dijadikan metode, karena betul. Roh Kudus itu hidup, dia bisa bergerak dengan cara apapun. Jadi bagian ibu atau bapak, bagiannya cerita dulu. Dimulai dari mana pintunya masuk, tanya Roh Kudus. Kayak kemarin barusan gitu ya, kalau saya ketemu dengan orang, saya bilang, oh iya, saya ini dulu gini, saya ceritain masa lalu saya. Ketika kecil saya tuh nakalnya ampun. Kenapa penyebabnya? Oh, dimulainya kenapa saya beda dari semua keluarga? Ternyata saya ini punya masalah ketika dalam kandungan mami saya berusaha untuk menggugurkan saya karena mami saya menganggap kakak saya masih kecil, terlalu kecil dan sakit-sakitan, belum siap punya anak yang ketiga. Jadi dia berusaha menggugurkan. Nah, dari situ saya mulai cerita, ternyata orang ini punya kasus seperti saya. Yang satu orang ini ternyata punya kasus anaknya seperti saya, gitu kan. Jadi langsung masuk, saya bilang, terus dia tanya, ibu bisanya sembuh gimana? Oh, saya bisanya jadi benar setelah saya terima Tuhan Yesus. Saya jumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, terus saya dilepaskan, bla 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 bla, saya mulai masuk di situ. Akhirnya kena nih 2 orang ini gitu. Ya. Pas nanti kalau sama orang lain, saya nggak ngerti, saya masuknya dari saya sakit, mata saya buta, dari kenapa saya bisa buta itu masuk. Nah kemarin berapa hari yang lalu ketika saya ngomong aja, ada satu anak tuh sampai nangis guguk-guguk, kayak orang Jawa bilang, sampai ngenangisnya terseduh-seduh gitu loh ya. Saya nggak pernah mempersiapkan bagian mana yang saya harus ceritakan, saya ngalir aja. Dan Roh Kudus tuh keren kok, ngasih idenya banyak banget, nggak usah takut. Kalau Roh Kudus saya kasih ide, melangkah aja. Dan nggak usah mikir, oh nantinya gimana, akibatnya nggak usah dipikirin itunya. Pokoknya berani ngomong, buka mulut aja pertama kali, sudah mulai cerita dari yang mana, ngalir loh. Nanti kan dari satu-satu ya, pengalaman ini akan buat ibu semakin bergairah berjalan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh yang keren banget, ngajarin kitanya itu menghadapi semua masalah, responnya gimana, itu yang memang bagian pengajarnya itu Roh Kudus. Ya, semoga menjawab ya. Jadi minta Roh Kudus buat menuntun, minta buat kita bisa melihat kesempatan. Doanya gini, Roh Kudus, aku mau kau pimpin hari ini. Ya. Aku mau kau pimpin hari ini, aku mau kau ajarin segala sesuatu hari ini. Gitu. Tapi ya kalau sudah Roh Kudus tuntun, sudah Roh Kudus gerakan, jangan diabaikan. Ya, betul. Kita kan begitu ya Bu ya, kita minta Roh Kudus tuntun. Tapi ketika misalnya kita ketemu dengan orang, terus Roh Kudus udah ngomong cerita tentang apa gitu, sudah kasih hikmat seperti itu, tapi kita, aduh nggak usah deh, aduh jangan deh ya. Nah itu nanti kita mengabaikan juga.
Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Tadi share-nya dari Bu Elis tentang bagaimana membagikan itu. Kalau mungkin Anda ingin masih kurang jelas bisa tanya lagi. Oke, kita Ya, lanjut ya Bu. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. pagi. Zaman sekarang zamannya gadget. Orang susah baca firman, pada terikat pakai HP. Bagaimana caranya agar bisa lepas dari gadget? Bagaimana caranya? Agar lepas dari gadget, keterikatan, Bu. Oh, gampang. Hmm. Sembunyiin aja HP-nya. Sembunyiin aja HP-nya. Atau diapain? Kalau sebetulnya itu niat hati kita. Ya. Sebetulnya ya keterikatan kita dengan gadget itu sebetulnya sama dengan keterikatan kita orang sama ngerokok. Kayaknya kalau nggak ngerokok tuh nggak enak, gitu kan? Nah gadget itu gitu. Kayaknya kalau nggak Pegang. eh, pegang HP sebentar aja udah gatel. Bangun tidur aja udah langsung ambilnya HP. Ya kan? Itu keterikatan memang. Ambil keputusan hati yang bener rindu, lepas. Saya ngelihat ada beberapa teman saya tuh keren banget sih. Kerennya gini, ini bisa loh kalau pas ngobrol gitu ya sama saya ya, ada banyak orang begitu HP-nya bunyi langsung sebentar ya Bu, dia terima HP. Tapi ada beberapa orang tuh HP-nya langsung di silent sama dia walaupun lampunya ketip 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 ketip, enggak loh, enggak sama sekali dipegang sama dia. Keren sih. Ya. Itu jadi keputusan kita sendiri. Keputusan kita sendiri. Kalau saya ya, kalau saya sih nggak akan sembunyiin HP saya, enggak. Tapi ya biarin aja, karena nanti kalau ada yang memang penting sekali ya, yang penting jangan terikat mainan, terus nonton video, mau nonton TikTok, nonton Facebook, atau apa buka-buka gitu terus kalau dicari ya terus ada aja beritanya Ya, nggak akan betul, berhenti. betul. Tapi kita harus ambil keputusan mana yang kita mau baca, gitu kan? Oh kalau ada telepon atau WA keluarga atau WA grup teman, komsel atau anak, ya itu aja batasin dulu. Ya. Cara membatasinya dibuat aja yang diprioritaskan yang mana. Pastinya dengan keluarga ya, dengan keluarga, grup grup teman. Tapi kalau grup temennya ya WA-nya nggak habis-habis gitu, ya kita harus berani ambil keputusan. Enggak, jawab aja yang penting. Gitu. Ya. Ya, itu memang Saya bisa loh. Ya mungkin teman-teman kalau saya bilang, saya bisa loh kadang bisa sampai 4 hari nggak pegang HP, nggak baca gitu kan. Tapi itu kan orang bisa, ya kan ibu kan nggak ngelihat, bisa kan jadi alasan. Tapi saya kalau mau nyuruh siapapun untuk bukain ya bisa. Tapi ya udah saya menikmati aja, nggak nyari. Tapi kalau perlu banget, karena kalau hanya untuk telepon saya bisa pakai telepon jadul sih, saya Ya. bisa telepon sendiri gitu kan. Sama ibu WA tenggelam. Iya. Jadi makanya maaf kalau sampai WA ke saya nggak bales-bales itu 1 bulan, 1 bulan. Jangan marah, jangan tersinggung karena saya nggak tergantung dari yang bacain. Kalau nggak ada yang bacain ya udah kayak kemarin anak saya bagian baca masuk rumah sakit. Jadi selama dia masuk rumah sakit aku juga nggak baca apa-apa. Ya. Oke, tapi memang sebetulnya kalau masalah handphone ini adalah keputusan pribadi ya, keputusan pribadi, terus prioritas kita sebetulnya. Kalau memang kita punya prioritas, misalnya nih, kita memprioritaskan, oke pagi sebelum saya pegang handphone saya sudah baca firman terlebih dahulu. Itu juga baik gitu ya. Itu tergantung kita bisa memprioritaskannya seperti apa sebetulnya. Kan itu tergantung keputusan pribadi masing-masing ya Bu ya.
Dan tidak bisa Mm-mm. disamakan antara satu dengan yang lain untuk melepaskan itu. Gitu ya. Disembunyiin kalau dia punya handphone cadangan juga bisa juga gitu kan. Jadi itu satu dengan yang lain case-nya pasti akan berbeda. Oke, lanjut ya. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pagi. Pagi. Saya mau tanya di Hosea 6 ayat 6. Bentar. Allah lebih menyukai kasih setia dibandingkan dengan persembahan kita ya Bu Elis. Terima kasih. Ya, Hosea betul. 6 ayat 6. Saya Ya, bacakan ya Bu. lebih ya, Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. betul. Hmm, Karena gini, ada banyak orang memberi mm, perkorban, tapi sebetulnya motivasinya nggak benar. Contoh Oke. misalnya, ada orang bernasar, bernasar janji mau memberikan korban, tapi dengan cara yang nggak benar, misalnya dari uang kredit. Nanti kalau kreditku keluar, aku kasih Tuhan sekian. Lu itu kan nggak benar. Mm, Yang kemudian yang kedua, kayaknya motivasinya bernasar itu untuk nyuap Tuhan, nyogok Tuhan gitu loh. mm, Itu motivasinya kan salah. Jadi mm, ada banyak orang misalnya nih memberi persembahan karena kepengen segera proyeknya tertolong. Terus yang kedua, ada orang yang memberi karena motivasinya gini, ah supaya ngenteng-ngentengi dosa, mm, ngurangi dosa gitu. Kemarin ada orang yang janji gitu kan. Ketika dia janji, saya bilang stop. Kamu tahu nggak janji itu nggak boleh, gitu kan? Terus dia mm, bilang, aku nggak janji, aku bernasar. Kamu ngerti nggak? Gitu. mm, Tuhan itu nggak bisa dipermainkan. Saya langsung buka Pengkhotbah 5, saya suruh baca dia. mm, Coba kamu baca ini. Ketika dia baca, dia kaget. Yang kemudian saya bilang, kamu tahu enggak kalau kamu mempersembahkan, kenapa itu orang-orang bisa nyembah korban beras 1 truk, babi 100 ekor, ya mm, terus apa lagi? Kenapa? Karena motivasinya untuk supaya menghapus dosa. Enggak bisa, dosa itu tetap dosa. Jadi mm, kalau kita mau memberi, itu karena belas kasihan. Dan kita ngerti visi Tuhan itu apa. Bahwa mm, tujuan Tuhan berkati kita supaya kita jadi berkat untuk orang lain. Bukan mm, untuk kurangi dosa. Dosa kita sudah mm, dihapus oleh karena kasih karunia Allah, diselesaikan oleh darah Yesus. ya, Ya, jadi memberinya korban persembahan ini, kenapa dibilang kasih setia itu lebih baik daripada korban? Karena kesetiaan kita kepada Tuhan untuk melakukan firman itu jauh lebih berharga daripada sekedar persembahan, korban. Apalagi kalau motivasinya salah kan. Tapi mm, kalau kita kasih setia kita sama Tuhan, baca firman, melakukan firman itu luar biasa baik, ya otomatis kok kita pasti korban. Nggak mungkin kita nggak ngasih korban persembahan. Nggak mungkin kita nggak punya belas kasihan, nggak mungkin. Yang kedua, mengenal Allah itu akan jauh lebih baik daripada sekedar kita cuman ngasih korban tapi kita tuh nggak kenal Tuhan kita tuh siapa, sifatnya seperti apa, maunya seperti apa. Kalau saya nih punya anak, saya mm, lebih suka anak saya kenal pribadi saya dibanding sekedar dia ngasih saya duit. ya, mm, Nggak tahu ya kalau buat saya loh ya. mm, Ngasih duit, ngasih apapun yang saya minta, tapi dia nggak pernah kenal karakter saya, nggak pernah ngerti maunya saya itu apa gitu loh. mm, Seperti suami istri kan juga sama. Ada banyak orang yang mau berkorban tapi nggak kenal. Contoh, satu kali istrinya ulang tahun, ya.
Terus suaminya kasih hadiah. Nah, ketika dikasih hadiah, ketika dibuka, istrinya lihat isi hadiah itu, istrinya teriak, kamu keterlaluan ya. Wah, suaminya kaget. Duh, kenapa dia teriak? Kok kamu keterlaluan? Gitu kan? Kamu kelewatan ya. Aku dikasih hadiah seperti ini, aku udah bosen. Aku nek udah belenger. Dan suaminya bingung, bukannya kamu suka ya? Ternyata hadiahnya apa? Kepala ikan. Kepala ikan yang dibungkus dikasih istrinya kan. Oh, istrinya marah sekali. Suaminya menganggap istrinya tuh suka kepala ikan gitu. Tapi istrinya bilang, kelewatan kamu kasih aku hadiah seperti ini. Suaminya kaget kan, merasa, lu bukannya kamu suka kepala ikan. Istrinya jawab, kamu memang kelewatan. Selama ini karena cintaku sama suami dan anak-anak, kalau makan karena uangnya sedikit, kalau makan dagingnya dikasih suami dan anaknya, dia makannya nitili di kepalanya ikannya gitu loh. Nah, jadi ternyata sang suami tuh nggak ngerti bahwa pengorbanan istrinya selama ini dia makan kepala ikan tuh bukan karena istrinya suka kepala ikan, karena dia memberikan dagingnya itu kepada suami dan anaknya. Dia ngalah, dia makan kepala ikan selama ini. Itu. Jadi mengenal Allah itu akan jauh. Mengenal Allah itu jauh akan lebih Berharga. berguna dan Ya. lebih disukai Tuhan daripada sekedar kamu memberikan korban. Kalau nggak kenal Allah ya nanti korbannya kayak gitu, dikasih kepala ikan lah yang sebetulnya Tuhan nggak suka. Betul, betul. Karena kita mau ngasih orang, tapi kita nggak tahu apa yang orang itu sukai, apa yang orang itu butuhkan, gitu ya Bu ya. Iya, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. yang dipikir suka ternyata itu pengorbanan dia, Iya, kerelaan dia, memberikan kesukaan dia kepada suami dan anaknya, dia nggak makan gitu loh. iya. Ini yang dimaksud dari ayat tadi Hosea 8 ayat 8 tadi ya. Jadi Iya, pengenalan kita akan Allah itulah yang jauh lebih berharga di mata Tuhan dibandingkan hanya sekedar persembahan gitu ya. Karena seringkali kita iya. juga kasih persembahan itu juga kadang-kadang ada maunya gitu ya. Mungkin cukup ya menjawab ya. Iya, mungkin cukup menjawab pertanyaannya. Kalau mungkin ada yang belum jelas, boleh loh kirimkan pertanyaan lagi. Nah, kalau ada yang mau tanya boleh sekarang kirimkan di 081225225949 Din, atau kok hilang? Tenis, 081875 nggak ada suaranya. 949. Oke. Boleh silakan kalau yang mungkin mau nanya kirimkan melalui WhatsApp ya di 081225225949 atau 081575800949 atau Anda bisa telepon sekarang. Boleh. Ini sebelum Ningrum baca WhatsApp lagi kalau yang mau telepon saya kasih kesempatan ya. Teleponnya di 024 84 55 949 atau bisa teleponnya di 081225225949 itu untuk nomor WhatsApp call-nya. 081225225949 atau di 081575800949 untuk WhatsApp call-nya. Silakan. Kirimkan WhatsApp dulu pertanyaan Anda. Boleh banget. Ada dua nih. Em, Kalau yang mungkin gini, ntar deh saya tunggu jawabannya. Jangan dong, kalau Anda ini boleh loh kalau misalnya mau kirimkan WhatsApp atau bertanya dulu gitu ya, biar kita bisa jawab. Ini sebentar. Nah, udah tersambung lagi. Halo Bu, bentar, masih termute. Yap.
Ditunggu 081 225 atau 081 575 800 949. Halo Bu, sempat hilang Halo sebentar. Bu, bilang disconnect. Terputus sebentar kayaknya, tapi Terputus sebentar kayaknya. oke. Yap, silakan ini masih belum ada WhatsApp masuk sambil ditungguin room pagi ini 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Oke. Ya, bentar. Silakan lanjut lagi yang mungkin mau kirimkan WhatsApp 081 225 225 949. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk. Oh, bentar. Oke. Em, kita jawab pertanyaan ya, Bu. Yo, Selamat pagi, Bu Elis. Apakah minum perjamuan suci membuat kita tidak bisa kerasukan setan? Terima kasih. yang bilang siapa? Halo, Iya, Bu. Dia Ningrum. bertanya. Ya. Oh, kok bisa pengertiannya begitu gimana? Melakukan persekutuan dengan kok dimati? Kok dimati? Halo, Bu. Melakukan persekutuan Mm-mm, dengan tubuh dan darah Yesus itu mm-mm. sebetul-betulnya itu untuk memperingati Ya. pengorbanan Yesus yang telah mati berkorban buat kita, yang menyerahkan hidupnya buat kita. Ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya Anda memang benar mengerti bahwa Yesus punya pengertiannya bahwa darahnya itu menebus kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari cengkeraman kuasa setan dan iblis, ya pasti setan nggak suka. Setan ora doyan demit ora dulit, Mm-mm. gitu. Ya. Terus tahu nih bahwa bilurnya menyembuhkan, tubuhnya dipecah-pecahkan untuk apa? Sebagai tanda bahwa dia udah menanggung kelemahan dan penyakit kita. Ya, ya itu pasti bisa. Tapi berapa banyak pertanyaan saya orang Kristen yang nggak ngerti apa sih korban darah Yesus dan tubuh Yesus itu terpecah untuk apa? Nggak ngerti. Ya, itu nggak bisa dibuat suatu apa ya? Nggak bisa dibuat suatu kayak tradisi atau kayak tolak bala ya, nggak Nah, boleh. dikultus Sekalipun kita gitu ya, Bu, akhirnya. ya dikultus individu ya boleh, itu justru salah, itu nanti jadi berhala. Cuman kalau kita melakukannya dengan pengertian yang benar, ya itu pasti melepaskan dan membebaskan kita. Setan nggak suka. Tanpa minum tubuh dan darah Yesus aja, kalau kita benar-benar punya pengertiannya ini, kita makan, minum tiap hari firman, kita perkatakan bahwa darahnya melepaskan dan membebaskan kita dari cengkeraman kuasa setan dan iblis. Darahnya membayar lunas semua, darah Yesus membayar lunas semua tuntutan iblis atas hidup kita. Kita itu dengan seperti itu aja kita udah makan dan minum firman terus tiap hari. Itu aja bisa melepaskan, ya kan? Nggak usah makan dan nggak usah makan tubuh dan darah Yesus itu kita bisa lepas. Sedangkan kalau kita makan perjamuan kudus tapi kita tanpa pengertian yang benar, itu nggak ada manfaatnya. Hmm. Jadi jangan kebalik gitu loh istilahnya. Maksud saya Pingrum. Ya, betul, betul. Ini yang penting itu pengertiannya, bukan hanya sekedar Iya, tindakannya. iya. Kan kalau di ayat itu dibilang lakukanlah ini sebagai peringatan. Kan? Ya. Peringatan. Mengingat. Ya.
Kadang-kadang orang Ya, justru terbalik-balik gitu ya. Merasa belum afdol kalau kalau belum melakukan ini gitu ya. Tetapi kemudian menjadi kayak kemudian menjadi hanya hanya ritual agamawi seperti itu ya, Bu ya. iya, Karena kita tidak memahami pengertian sesungguhnya itu harusnya seperti apa. Nah, yang betul kita paham dulu, ngerti dulu, baru ini dilakukan dan memberi kuasa gitulah. Jadi jangan jangan hanya karena ritualnya kita merasa bahwa oh ini harus begini gitu ya. Ini keliru. Orang seringkali terbalik-balik tadi seperti yang disampaikan Bu Elis. Merasa bahwa kalau belum melakukan ini ini bisa membuat seperti ini gitu ya. Tapi mungkin ini bisa mengubah pengertian tadi ya. Semoga yang bertanya ini bisa jelas. Kalau mungkin masih ada pertanyaan silakan. Ini sebetulnya kan sama juga kan ya Bu, ada orang yang merasa bahwa oh harus dioleskan minyak ini gitu ya, yang membuat dia menjadi akan harus ini dan harus yang seperti ini. Akhirnya menjadi bendanya ini yang berharga, bukan Yesusnya yang berharga seperti itu ya Bu. iya. Dengan iman kita melakukan pujian. Ya, Dengan iman kita menyembah Tuhan. Dengan iman kita beribadah. Melakukan berdoa dengan minyak. yes, Dengan iman. Yang penting tuh imannya, karena yang berkenan kepada Tuhan tuh imannya. ya. Kalau ngoleskan minyak, ngoleskan apa tanpa iman, nggak pernah percaya bahwa Allah itu ada dan memberi upah kepada dia, orang yang sungguh-sungguh mencari dia, ya melakukan berdoa dengan minyak juga nggak ada gunanya. Karena yang menyelamatkan bukan minyaknya kok, Ya, tapi imannya. Karena iman kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kuduskan barang-barang ini. Terus dengan apa? Diurapi. Di perjanjian lama kan seperti itu. ya. Jadi yang penting imannya, bukan minyaknya gitu. Jangan dibalik terus kemudian justru penting minyaknya ini sudah didoakan gitu. Tapi kita nggak punya iman ya nggak ada artinya sebetulnya seperti itu. Jadi silakan semoga ini bisa menjawab pertanyaannya dan tidak lagi menjadi terbalik-balik gitu ya. Kita sebagai ini kita harus balik lagi nih back to the Bible gitu kan, sebagai orang Kristen harus tahu sebetulnya dasarnya seperti apa. Makanya kan kita dari awal seringkali Bu Elis juga mengingatkan, ayo baca firman. Ayo diperkatakan, direnungkan, dilakukan. Karena dari situ sebetulnya iman itu timbul gitu ya. Bukan kan Iya, bukan karena minyak atau perjamuan. betul. Kalau dari minyak atau perjamuan, wih enak sekali orang pakai itu langsung iman timbul. Jadi yuk Iya. dibetulkan nih mindset atau pola pikirnya. Tapi seringkali orang Kristen tuh menikmati itu loh Bu. Lu justru kleniknya itu yang digede-gedein. Dinikmati. Betul. Jadi justru justru Makanya dinikmati. seringkali kan Ningrum ada banyak orang yang merasa berjalan dalam roh. Ya. Tapi sebetulnya yang dilakukan dia tuh klenik. Mm-mm. Kalau Mm-mm. kita melakukan firman, itu adalah kita hidup dalam roh. Karena firman itu roh hidup. Kan ya kita ini manusia roh yang berjalan di dalam roh, hidup oleh roh, hidup Mm-mm. oleh roh, dipimpin kudus itu untuk melakukan dalam roh dan hidup. Itu. Ya, ya. Tapi sebaliknya ada orang yang merasa dia berjalan dalam roh. Waduh, tapi yang dilakukan dia itu Mm-mm. Oke, Bu terputus. Ya. Nah, udah. Halo, Bu. Nengrum hilang Halo. lagi. Udah ini Aku udah nyala. panggil-panggil dan aku sebut namamu berkali-kali tidak muncul. Baru Yeay.
Ini sudah nyambung nih, udah tadi nyambung lagi. Ya, ya, beginilah kalau Udah. ya. Tadi ya, ini harus jelas gitu ya. Kita sebagai orang pengikut Yesus harus jelas bahwa iman ini yang penting gitu kan. Persoalannya kadang-kadang kita merasa bahwa yang penting aku, yang penting aku sudah melakukan ini. Yang lainnya enggak ah. Karena merasa dinikmati tadi seperti yang disampaikan Bu Elis. Seringkali yang dinikmati itu kliniknya gitu kan. Karena nggak mau balik gitu kan seperti apa yang Tuhan katakan. Jadi yuk, kalau dengerin kita juga, oh aku harus dengerin Sabar Habenja gitu ya, dikuatkan. Tapi besok ya dilakukan dong, jangan cuma didengerin aja gitu ya Bu. Kerinduannya kita seperti itu sih. Karena berapa banyak orang Kristen yang masih melakukan ritual puasa Senin Kemis? Ya. Banyak. Karena itu paham nenek leluhur kita. Terus Ya. berapa banyak orang sudah berdoa. Tapi kalau nggak mengoleskan minyak rasanya orang mantep. Ini kan pengertian ini harusnya kita lakukan segala sesuatu dengan iman. Bahkan makan dan minum pun harus kita lakukan dengan iman. Tanpa iman itu dosa. Coba Ya. Roma 14 nih Rum. Roma 14 sebentar kalau nggak salah tuh ayat 23 kali ya. Roma 14 ayat. Oh ya, yang bimbang ya Bu. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia Roma makan, 14 Heeh, betul. ya, betul. Tetapi barang siapa yang bimbang Nah, kalau terus ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. tuh lihat. Jadi melakukan segala sesuatu sampai makan dan minum aja loh nih. Kalau Hmm. kita tidak melakukannya dengan iman aja dianggap dosa kok. Hmm. Apalagi kita berdoa tentang pengampunan segala. Loh kalau kita ini rasanya nggak diampuni, aduh rasanya nggak diampuni, nggak percaya tidak menerima pengampunan itu dengan iman. Terus dia masih merasa supaya dosaku diampuni, aku tirakat, aku tak begini, saya doa di tengah malam hari, nyemplung sungai dengan 7 aliran air. Itu sudah keluar dari kasih karunia, kembali Hmm. ke Taurat. Ya, ya. Jadi iman Ingrum, dalam, ya Bu. lah ya, ayo suara nih hilang-hilang lagi. Enggak Bu, Ningrum dengerin Bu Elis kok. Oh, aku udah dengar suara kamu, Ingrum. Ini udah kedengeran belum? Udah kan? Udah, sekarang udah. Ya. Ya, jadi ini tadi sebetulnya kita mau meluruskan kembali gitu ya bahwa yuklah jangan terus kemudian kita terbawa arus gitu ya karena merasa tadi kalau didoakan belum diolesi minyak belum ada, saya pernah dengar orang orak mandi katanya. Kalau orang Jawa bilang orak mandi, Bu. Iya, sampai ada orang minta didoakan bawa minyak sendiri loh. Ini Bu Masa tuh? minyaknya. Loh, aku mau berdoa tanpa minyak kok kamu kasih aku. Karena aku udah percaya dengan berdoa aja tanpa minyak Tuhan udah kerja. Yang didoakan kalau nggak diurapin, kalau nggak diuyel-uyel kepalanya sama minyak, nggak percaya. Ya. Jadi itu ya, sampai seperti itu loh ada orang yang seperti itu. Jadi yuklah balik lagi lah, balik ke firman gitu. Iman ini loh yang penting, bangun imannya dulu deh, untuk tahu, ngerti. Tadi kan pengenalan kita akan Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan apapun juga kok. Jadi kalau kita sudah masuk ke pengenalan ini, kita pasti bisa melewatinya gitu ya.
Oke, lanjut lagi ini pertanyaan. Semoga tadi yang bertanya jelas ya, jelas gitu bahwa bukan bendanya loh ini, tapi iman kita sebetulnya yang menyelamatkan. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu, saya mau tanya, Tuhan itu kan tahu pikiran kita, bahkan sebelum kita perbuat. Nah, pertanyaan saya, apakah malaikat juga tahu pikiran kita? Dan malaikat yang jatuh ke dalam dosa juga Tidak, tahu pikiran kita kah, Bu? Terima kasih. tidak. Jawabannya tidak. Ternyata, Malaikat nggak akan pernah bisa baca hati dan pikiran kita, termasuk malaikat jahat yang jatuh dalam dosa. Nggak akan pernah tahu hati dan pikiran kita. Dia hanya tahu apa yang kita katakan. hmm, Makanya ketika kita berdoa dengan bersuara, malaikat itu dengar. Dan malaikat akan langsung bekerja, ya, mengerjakan doamu. Maka saya katakan ketika kita memperkatakan firman, deklarasi iman, pengakuan iman, merenungkan firman, itu apa yang kita katakan itu dikerjakan malaikat. Dikerjakan, begitu. hmm, Tapi kalau kita diem aja, ya malaikatmu pelongo-pelongo, hmm, nggak tahu apa-apa. Dia nggak akan mengerjakan sesuatu menurut perintahmu. Termasuk setan, setan nggak tahu kok, nggak tahu. Setan bisanya mancing, mancing untuk mengetahui hati dan pikiran kita. Dia mancing, kasih masalah. Supaya hmm, apa? Ayo, yang keluar dari mulutmu apa? Ya hmm, itu baru dia tahu. Oh makanya begitu kita ngomong yang negatif, dikerjain langsung sama dia. ya, hmm, ya. Jadi eh itulah makanya kita kan sering kali ngomong jangan buka celah gitu ya. Buka celah ini di dalam segala hal maksudnya buka celah ini misalnya kita terus kemudian eh, terpancing untuk emosi, terpancing untuk marah gitu ya, atau mengucapkan sesuatu kalimat yang tidak baik dalam artian gitu ya, kutukan dan lain sebagainya. Nah, ini semoga jelas ya tadi pertanyaannya yang bertanya bagaimana dengan malaikat dan Tuhan. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Mau tanya, Tritunggal itu gimana maksudnya ya? Saya masih kurang paham. Oke. Tritunggal itu 3-1-1-3. Hmm. Allah itu kan satu, Esa, Maha Kuasa, ya. Hmm. Tapi terdiri dari 3, Hmm. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yang memulai adanya Allah Tritunggal ini Alkitab kita tidak mengatakannya. Hmm. Tapi ini dimulai dari Roma Katolik yang Hmm. mengistilahkan Tritunggal 3-1-1-3. Jadi Hmm. orang Kristen ini terjebak dengan main angka sendiri. Nah, betulnya, karena di Alkitab kita nggak pernah bilang Allah Tritunggal, nggak loh. Hmm. Allah itu Esa. Ya. Tapi pemahaman itu adalah dimulai dari ketika zaman kerajaan Roma Katolik. Hmm. Karena dengan pemahaman Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Padahal kalau dalam pengertian kita, Bapak itu jadi anak, ya kan, menjelma jadi Ya. manusia, Allah itu menjelma menjadi manusia, Hmm. diam di antara kita berperan sebagai pelaku firman, pelaku rencana Allah. Hmm. Roh Kudus itu juga keluarnya dari Allah. Hmm. Ya. Tapi memang kalau dicari di dalam firman Tuhan memang sebetulnya hanya Allah itu satu gitu ya. Jelas sekali pada saat eh Musa ya Bu kisah itu ya. Tuhan mengutus Apa? Musa itu.
Jelas sekali pada saat Tuhan mengutus Musa itu ya satu gitu ya. Allah ya Allah. Iya. Waktu itu jelas sekali sebetulnya seperti itu. Kalau ini penjelasan tentang ini sebetulnya banyak sih yang membahas tentang ini juga. Kalau mungkin masih belum jelas, Yohanes 14 coba. Mungkin perlu dibacain. boleh Bu. Yohanes 14 itu. Mm-mm. Yohanes 14 ayat, Mulai dari 6. oh ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Ayat 7 tadi. Terus. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang Bagaimana?" siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya. "Bagaimana engkau Terus. berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Tidakkah, tidak percayakah engkau bahwa aku? di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Hmm. Apa yang aku Oke. katakan kepadamu tidak aku Hmm. katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi ayat ini jelas bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa itu di dalam Yesus. Ya. Yohanes 15 ayat 26. Ini Roh Kudus. 16 ayat 26. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Yang keluar dari Bapa. Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti roh kebenaran ini rohnya siapa? Rohnya Bapa. Roh kebenaran itu kan Roh Kudus. Kalau kita dengar kata roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus. Ya. Jadi kalau roh kebenaran Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Roh kebenaran itu keluarnya dari Bapa. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Jadi sebetulnya Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Ya. Tapi bekerjanya berbeda tugas. Allah merencanakan, Yesus melakukan, Roh Kudus yang memeteraikan. Ya. Ya. Itu bisa, semoga ini bisa menjawab dan jelas gitu ya pertanyaan tadi tentang Tritunggal. Sebagai gambaran sih, kalau ini mau dikupas tuntas ini bisa 1 hari. Jadi seminar 1 hari soalnya. Iya. Kita, kita hanya menjawab 5 menit, semoga bisa jelas pertanyaannya ya. Pertanyaan tadi dijawabnya seperti ini. Ada yang beberapa yang menjelaskan dengan lebih detail dalam ininya. Oke, terima kasih. Lanjut ya, semoga cukup ya. Pagi Bu, saya mau tanya. Pagi. Saya kan baru pindah rumah, tapi sudah 2 tahun saya pakai. Oke, kalau saya mau berdoa buat rumah baru saya ini, kata-katanya bagaimana ya Bu? Soalnya sejak awal belum ada yang mendoakan buat rumah baru saya ini. Terima kasih Bu. Ya kan nggak harus didoakan orang, yang penting Anda satu keluarga berdoa sendiri. Doanya seperti apa? Udah, Yosua 1 itu, di mana kakimu berpijak, tempat itu kekuasaannya aku serahkan kepadamu. Sebentar, Yosua 1 ayat yang keberapa ya? Ketiga atau coba 3. 3 ya? Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Gitu Bu. Iya. Ya udah toh.
Kamu menginjakkan tanah di rumahmu, bilang dalam nama Yesus. Kekuasaan tanah ini diserahkan Tuhan kepadaku. Karena di mana kakiku berpijak, tempat ini kekuasaannya diserahkan padaku. Ya udah, aku nyatakan rumah ini kudus. Dalam nama Yesus, terus perintahkan malaikat mulai berkemah, berkeliaran di sekeliling rumah Anda. Menjaga mulai pintu depan, tembok belakang, kanan, kiri. Suruh aja malaikat jaga rumah kamu, selesai. Ya. Semua roh penghuni tanah yang lama, singkirkan, suruh pergi. Malaikat suruh nyeret, pergi jauh. Dinyatakan kudus saja rumahnya. Kudus kok. Karena dengan apa yang kita ucapkan itu terjadi. Dan mendoakan seperti ini kan bukan harus momentum momentum khusus ya Bu. Dalam artian misalnya nih kita berdoa hari ini kita memberkati rumah ini, kita memberkati tempat ini gitu kan setiap kali juga bisa ya Bu. Iya. Iya. Maksudnya kan tidak harus ya, ya memang sih. Tadi itu loh kita balik lagi kepada ritual yang kadang-kadang menjadi suatu hal yang lebih penting dibandingkan iman kita kepada Kalau di Yesus zaman gitu. PL, Mm-mm. PL itu yang kerja, yang tugas adalah seorang imam. Ya. Yang bisa menguduskan, mentahirkan itu seorang imam. Tapi di perjanjian baru, jelas dengan darahnya Yesus telah membeli kita bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa, dan menjadikan kita imamat yang rajani, di mana kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Mm-mm. Jadi sekarang menguduskan itu sebagian kita, karena Roh Kudus ada dalam diri kita, menyertai kita. Ya. Oke, ini Mungkin tadi jelas. yang bertanya tentang berdoa untuk rumah itu menjawab seperti ini Bu. Soalnya Bu pernah kejadian ada uang saya taruh di meja tahu-tahu hilang gitu. Sama uang mama saya hilang satu dompet sama dompet-dompetnya juga. Ya itu pasti yang ngambil bukan setan, tuyul. Tuyul berambut hitam. Em, pasang CCTV Bu. Iya, masalah CCTV. Kalau setan bisa ngambil duit, bisa. Tapi tidak semua begitu. Tuyul tuh ngambilnya kecil-kecil. Ada Satu. nggak tuyul? Ada. Tapi dia kalau ngambil nggak semua. Paling ngambil 1 lembar, 2 lembar. Dititili tiap hari. Tapi nggak semua begitu loh. Nggak segepok langsung. Iya. Ya. Kalau pekerjaannya itu tadi ya kuasa jahat tadi itu biasanya dia ngambilnya satu satu maksimal dua gitu ya. Jadi dititili tadi kalau istilahnya Bu Elis. Tapi kalau emang ini mungkin Anda bisa pasang CCTV. Nah kalau apa doa untuk itu ya ya tadi dikuduskan tadi roh-roh yang ada yang lama di situ buang tadi Bu Eli sudah jelaskan bagaimana cara menguduskan dan mendoakannya gitu ya biar em, kuasanya sudah diserahkan kepada kita seperti Yosua 1 tadi yang saya bacakan. Nah, berdoa dengan iman sekali lagi ya dengan iman, bukan ritualnya yang penting tetapi imannya yang kita angkat di hadapan Tuhan. Karena kadang-kadang orang hal-hal begini tuh yang dihitung ritualnya bukan imannya. Jadi imannya. Atau misalnya ketika ada berdoa, ada menguduskan tempat itu, memberkati tempat itu gitu ya. Oke, lanjut. Semoga jelas ya. Kita lanjut ya Bu, pindah pertanyaan nanti kalau masih ada apa? Nanti kalau ada balikan ya, misalnya dijawab belum jelas, Anda mau balik dengan pertanyaan lagi atau jawaban lagi silakan gitu ya. Kirimkan melalui WhatsApp boleh kok. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Silahkan ya. Silakan Anda mengirimkan pertanyaan. Oke, lanjut ya, Bu. Bentar.
Halo Bu, Ya, Minggu. lanjut. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, selamat pagi. Masih berkaitan dengan perjamuan kudus. Setiap kali perjamuan kudus, saya sering mendengar suara jemaat ikut memecahkan hosti. Saya tidak hendak menghakimi atau menyalahkan, tetapi sepemahaman saya yang memecah-mecah roti hanya Yesus, sedangkan para murid tidak ikut memecah-mecahkan roti pada waktu perjamuan terakhir. Relevansinya, banyak orang Kristen secara tidak sadar menempatkan dirinya sebagai Yesus atau berkuasa atas dirinya sendiri, berpegang pada kebenaran menurut diri sendiri, daripada peran sebagai murid yang mau diajar Tuhan. Bagaimana menurut Bu Elis? Terima kasih. Sebentar, saya kok kurang jelas ya. Bagaimana, Bu? Maksudnya gimana, Ningru? Seorang Jadi Bu, gimana? Heeh. ini kan kalau perjamuan, kalau di gereja itu, gitu ya, kan pada saat pendeta itu ngomong dipecah-pecahkan itu seringkali ada jemaat yang ikut memecahkan roti itu loh Bu. Oke. Ya, nah menurut si pengirim WhatsApp ini kan padahal sebetulnya yang kalau di firman Tuhan yang memecah-mecahkan itu kan Tuhan Yesus, bukan muridnya. Ya, Nah, ya. Um, ini apakah relevansinya? Maksudnya ini sering kali gitu ya, banyak orang Kristen secara tidak sadar menempatkan dirinya sebagai Yesus yang berkuasa atas dirinya sendiri, berpegang pada kebenaran menurut diri sendiri, daripada berperan sebagai murid yang mau diajar oleh Tuhan. Bagaimana Bu, menurut Bu Elis? Sebetulnya itu mungkin tindakan profetik ya. Saya sendiri nggak paham, nggak ngerti kenapa setiap kali eh, pendetanya berkata ini ratu buku yang dipecah-pecahkan, langsung jemaat otomatis semua serempak Pecahin roti. memecahin roti. Apakah itu di awal dulu, zaman dulu nggak ada, zaman saya juga nggak ada begitu. Tapi sejak kapan saya nggak ngerti, kalau pas pecahin roti jemaat semua klek, langsung dipatahin semua, dipecahin. Nah, saya cuma punya pengertian begini. Saya nggak tahu yang ngajari siapa, tapi saya hanya mengerti gini, ini mungkin tindakan profetik. Kan Tuhan Yesus diwakili pendetanya ngomong, terus dia mulai klek, dipatahkan begitu sebagai tanda tindakan profetik. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Itu tindakan profetik. Kalau dibilang tindakan profetik, salah nggak? Enggak. Karena sebetulnya Tuhan Yesus mengatakan kalau kita percaya sama dia, memang kita ini dijadikan kayak di dalam Kristus itu, kita ada Kristus-Kristus kan, di tubuh kita jadi bait Allah, dan roh Allah yang diam di dalam kita ini yang lebih besar itu menyertai kita. Jadi mungkin sudah bertindak sebagai tindakan profetik ya. Asal dia tahu itu bukan kebenaran diri sendiri, tapi berdasarkan firman Tuhan bahwa kita ini dijadikan ya karena roh Kristusnya sudah ada dalam diri kita. Bu, Eh, Ibu tuh dari tadi ngomong sendiri, Ningrum keputus soalnya. waduh, puji Tuhan. Makanya saya dari tadi kok sunyi sepi, ternyata saya ngobrol sendiri. Neng Rono ngomong, ibu panggil-panggil kok ini apa yang terjadi? Iya loh, hari ini tuh puji Tuhan loh. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Ya, Tuhan Yesus. Nah, Ibu boleh eh, amin. jelaskan dari tadi. Seringkali sampai mana ya tadi? Oh, sampai ini. Seringkali pada saat pendeta angkat gitu ya, itu terus kemudian jemaat ikut ikut memecah-mecahkan gitu. Ya, Mm-mm. itu sejak kapan saya juga nggak tahu, gitu Mm, kan? Padahal dulu Sejak enggak kapan ya. saya nggak tahu. Zaman dulu nggak ada yang begitu. Baru Mm-mm. terakhir-terakhir ini aja Mm-mm. modelnya begitu, klek gitu diputusin semua, Ya, dipatahkan kan. ya. Tapi kalau saya berpikir ini tindakan profetik. Oke. Karena saya nggak tahu siapa yang memulai, siapa yang ngajar, tapi saya tangkap sendiri, ya semoga nggak salah ya, tapi saya nganggap ini tindakan profetik. Karena tubuh kita ini bait Allah, Ya, dan roh Allah yang ada dalam diri kita, yang menjadikan kita ini Kristus-Kristus. ya. Ya, Kristus-Kristus kecil maksudnya gitu ya, atau Mm-mm. Allah-Allah kecil.
di mana kita mewakili Roh Kristus itu untuk memerintah sebagai raja di bumi. Karena rohnya sudah ada dalam diri kita. Ya, ya. Sekarang kalau dipikir ya, kita perintahkan, yang bisa merintahkan itu siapa? Kita dapat otoritas memerintah malaikat, kita punya otoritas memerintah angin, bumi ini, semua kan otoritasnya kita dapatkan dari Kristus. Betul. Kalau di luar nama Yesus nggak mungkin kita bisa perintah. Siapa yang mau nurut sama kita? Kita ini siapa gitu kan? Tapi karena pengertian firman Tuhan yang berkata oleh darah Yesus, kita telah dibeli bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa, dan dijadikan kita ini imamat rajani, di mana kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Jadi otoritas memerintah sebagai raja di bumi ini kita dapatkan dari Yesus. Ya. Jadi itu bukan kebenaran pribadi, tapi itu kebenaran firman Tuhan. Ya, nah, cuman yang tadi saya katakan itu hanya mungkin tindakan profetik aja. Sehingga ketika rotinya itu dipecahkan sendiri itu hanya Tuhan Yesus memecah-mecahkan. Terus kita ini bertindak profetik, klek, dipatahin semua. Oh, ya udah, berarti dibagi-bagikan sama kita. Misalnya Anda tidak mau mematahkan, salah enggak? Ya enggak. Enggak. Kalau Anda enggak punya iman ke situ, jangan ikut-ikutan. Biarin aja tetap rotinya itu. Karena yang dikasih ke kita dalam pengertian yang sudah dibagi-bagikan tuh ya sebetulnya sudah tubuh yang sudah dipecah-pecahkan, hanya sebagai lambang tubuh yang dipecah-pecahkan. Itu cuma lambang kok. Ya. Tapi kalau mau dipatahkan ya boleh, karena itu dia bertindak dengan iman, boleh-boleh aja. Ya. Jadi boleh dipatahkan, boleh enggak ya enggak apa-apa, enggak salah juga. Oke. Tapi kaitannya dengan kita tuh menempatkan sebagai Yesus yang bukan sebagai murid yang mau diajar itu gimana, Bu? Dalam murid itu gini, dalam kehidupan sehari-hari kita ini semua murid. Jadi gini, status. Kenapa di Matius digambarkan sebagai raja, Markus digambarkan sebagai lembu, yang Lukas digambarkan sebagai apa gitu kan? Yang ini digambarkan sebagai manusia gitu kan, ada 4 sisi. Itu sebetulnya kita ini sebagai umat ya, kita ini Yesus itu raja buat kita ini umatnya. Tapi ada waktunya kita ini sebagai hamba. Di ladang pelayanan kita ini berdiri sebagai seorang hamba. Kalau di dalam status kita ini anak, gitu kan? Sebagai manusia kita ini sebagai umat, tapi kalau sebagai Bapak, Yesus sebagai Bapaknya, hubungan kita, relasi kita sebagai Bapak, yo kita ini anak di dalam keluarga. Tapi dalam ladang pelayanan kita ini hamba. Tapi dalam pergaulan kita ini sahabat. Gitu loh. Jadi tinggal meletakkannya aja statusnya. Posisi kita hari ini apa gitu. Ada kalanya saya berdoa berlutut. Karena saya tahu saya sedang menyembah kepada Tuhan yang menjadi Raja dan Tuhanku. Saya bersujud. Tapi ada kalanya saya sambil duduk, saya ngobrol. Saya karena lagi berbicara seperti seorang sahabat. Tapi ada kalanya saya sambil tiduran di tempat tidur pun, saya bisa ngomong sama dia. Sebagai anak sama bapak. Atau hubungan lebih dalam lagi, seperti suami istri. Yang kalau ngomong belak-belakan gitu loh. Nggak ada lagi yang tersembunyi, nggak ada lagi yang formal gitu. Itu tergantung dari relasi kok, hubungan kita aja. Oke. Semoga bisa Nangkep jelas. nggak ya? Iya. Semoga bisa jelas ya. Kalau mungkin ada pertanyaan lanjutannya boleh, silahkan.
kirimkan ke kita lagi ya. Kita lanjut ya. Kita lewat dulu ke WhatsApp selanjutnya. Karena ini masih ada yang ngantri. Ibu, saya mau tanya, kalau baptis Ya. percik itu sah atau tidak ya? Anda mau bertanya saya secara bertanya mencari kebenaran atau untuk mencari Pembelaan. pembelaan gitu kan? Sekarang kita ini bicaranya gini. Kalau menurut Alkitab baptisan percik itu nggak ada. Ya. Di Alkitab adanya baptiso, sesuatu yang dimasukkan ke dalam air dan diangkat keluar dari air. Itu adanya seperti itu. Nah, terjadi dengan adanya baca macam-macam baptisan, ada rentiso, ada ceo itu, ya bahkan ada pada waktunya siapa William Booth itu pada waktu perang orang dibaptis cuma dikebut dengan bendera sebagai utusan Allah, itu dibilang sebagai baptisan. Itu ada orang yang dibaptis dengan dikebut di bawah bendera. Ada baptisan yang dilakukan oleh beberapa gereja, ada satu gereja yang melakukan baptisan seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda nanya apakah ada di Alkitab, nggak ada. Di Alkitab yang ada baptiso. Kalau kita lihat kamus Alkitab, makanya jangan pakai WA ya, jangan pakai tab ya. Kalau pakai Alkitab di belakang itu ada kamus Alkitab. Nah, kamus Alkitab itu mengatakan baptisan itu dari bahasa aslinya namanya baptiso. Dijelaskan baptiso itu apa? Ada. Dan kita lihat di Matius 3 ayat 16 itu Yesus setelah dibaptis, Yesus keluar dari air. Matius 3. Ayat 16 kalau nggak salah. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, jadi setelah dibaptis Yesus keluar dari air. Itu berarti baptisannya masuk ke dalam air. Tapi kalau kita ngomong gini di debat lagi sama yang lain, akan berkata, lo masuk ke dalam air itu bisa aja kan, airnya cuma semata kaki gitu kan. Ya nggak tahu ya. Terus ada lagi yang debat, kalau pada waktu itu di musim dingin nggak ada air. Kita kalau lihat di kisah para rasul, Filipus ketika baptis di Sida, dia cari air. Ya. Ya kan? Ya. Di Alkitab ada semua. Bahkan kalau dibilang baptisan itu adalah upacara penguburan. Kolose 2 ayat 11. Ini baptisan itu adalah acara sunat. Sunat akan tubuh yang berdosa. Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Terus, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dikuburkan dalam baptisan. Kalau dalam pengertian dikuburkan, orang dikubur itu masuk ke dalam tanah kan? Ya. Ditimbun sama tanah kan. Kalau kita dibaptis dengan cara ditimbun tanah yang mati kita. Tapi ini kan simbol. Air itu hanya sebagai simbol. Terus dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Nah itu, air itu sebetulnya sebagai simbol upacara penguburan. Roma 6 ayat 3 sampai dengan
Ayat 4 kah apa 5 aja? Roma 6 ayat 3. 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Telah dibaptis Kristus di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. telah dibaptis dalam kematiannya. Terus Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, oleh baptisan dalam kematian. Terus supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. nah, jadi sebetulnya baptisan di Alkitab adanya ya baptiso. Ya, sampai di zaman Kisah Para Rasul pun masih baptiso, masih masuk ke dalam air. Nah, percik itu terjadi pasti setelah zaman itu. Nggak tahu, balik lagi itu pasti ngikutin perjalanan gereja, pertumbuhan gereja ya. Itu terus terjadi menurut pengertian dan pendapat manusia masing-masing lah. Ada yang bilang di musim dingin, nggak ada air, takut kedinginan, dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya sendiri ngalami ketika saya ke Israel di musim dingin, saya baptis di sana, ya saya masuk ke air, memang tadinya dingin. Tapi setelah saya masuk dari kaki saya ini, kayak keluar air panas. Airnya jadi anget gitu. Dan ketika kita ditenggelamin di dalam air, itu airnya udah berubah jadi air anget ya. Nggak tahu ya, itu bisa aja kan terjadi mujizat apa, saya nggak ngerti ya. Tapi yang saya alami seperti itu dengan teman-teman. Ya, ini kalau tadi ya Bu Eli sempat singgung tentang kamus Alkitab. Saya bacain di kamus Alkitabnya itu, yang di dalam Alkitab ya, itu secara pembaptisan. Secara harfiah pembaptisan itu berarti menyelamkan atau mencuci dengan air. Itu secara harfiah itu artinya secara kata asli atau terjemahan aslinya gitu ya. Kata aslinya dari pembaptisan ini adalah secara harfiahnya itu menyelamkan atau mencuci dengan air gitu. Iya. Jadi kayak baju kalau kita mau cuci di air itu kan celupkan terus diangkat gitu ya. Nah, itu mencuci dengan air itu maksudnya seperti itu. Gitu ya. Itu harfiah katanya yang ada di dalam Alkitab. Begitu ya. Cakep. Jelas banget ini sih, jelas banget pastinya buat Anda. Oke, Makanya lanjut. baca Alkitab, jangan pakai tab. Kalau tab pakai HP nggak ketemu kamusnya. Ini kalau mungkin penasaran masa sih di Alkitab saya ada nggak dibuka halaman belakang, Paling belakang. sebelum peta. Ya, halaman belakang sebelum peta itu ada kamus Alkitab, ada kalimat-kalimat yang mungkin Anda nggak tahu, nah itu di situ. Lanjut, ini masih ada pertanyaan soalnya. Lanjut ya. Bu, mau tolong tanya, kalau di Kristen itu kalau mau puasa itu aturannya bagaimana ya, Bu? Puasa. Di Kristen kalau mau puasa ya puasa saja. Karena puasa itu sebetulnya belajar mengendalikan hawa nafsu. Ya. Kalau di dalam kekristenan kalau mau kalau saya secara pribadi loh ya, balik lagi nih, karena saya nggak mau ritual, saya nggak mau kebiasaan, dan saya tidak mau terjebak dengan keluar dari kasih karunia Allah, melakukan Taurat, saya nggak mau. Jadi saya kembali lagi ke gerakan saya ngikutin Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bilang puasa, saya puasa. Otak saya mikir, aduh aku udah sekian tahun ini gak pernah puasa, gimana ini? Apa bisa ini? Ternyata ketika saya ngikuti bisa tuh. Bisa loh. Puasa 3 hari gak makan sama sekali bisa. 7 hari bisa.
Tapi saya nggak mau terjebak dengan kebiasaan lama karena saya dari kecil sudah diajarin nenek saya tirakat, sudah Hmm. diajari poso Senin Kemis, sudah Mm-mm. terbiasa dengan tradisi kejawen kami punya acara ritual puasa Mm-mm. 40 hari. Nah, saya nggak mau terjebak di situ lagi. Karena kan sudah selesai, saya hidup bukan lagi di bawah Taurat, tapi Ya. saya hidup dalam kasih karunia Allah kan. Ya saya puasanya ngikutin Roh Kudus. Ya. Bisa kok. Bisa. Dengarkan tuntunannya Roh Kudus ya. Dengarkan tuntunannya Roh Kudus. Oke. Iya. Pokoknya sejak zaman kasih karunia, saya tuh nggak pernah doa juga, oh jam 3 pagi, oh sebelum jam 12. Enggak, itu tradisi lama saya. Hmm. Saya nggak mau. Jadi saya kalau mau berdoa, sebelum saya tidur saya berdoa, terus saya ngomong gini, Tuhan, nanti kalau Tuhan mau saya bangun jam berapa, bangunin aja. Tuhan butuh saya menghadap Tuhan jam berapa, bangunin aja. Bener loh, saya baru tidur 3 jam, mataku melek bunder. Berarti Ya, waktunya benar. saya doa. Saya tidur lagi, saya paksain tidur, nggak bisa tidur. Ya. Tapi kalau sudah selesai berdoa, melakukan apa yang Tuhan mau, oh saya bisa tidur pules lagi, bahkan bisa lebih pules dari sebelumnya. Oke. Eh, ini ada pertanyaan. Semoga tadi jelas ya tentang puasa. Ini ada pertanyaan dari yang berkaitan dengan baptisan tadi. Ya, Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Waktu pagi. mama saya sakit, saya takut kalau dia meninggal. Jadi saya memanggil Pinatua untuk baptis percik. Puji Tuhan, mama saya sembuh pulih. Apakah harus diulang saja baptisannya? Terima kasih. Ya, ya itu tindakan iman Anda yang menyelamatkan. Ya kan, Yes. takut mamanya meninggal, panggil di pendeta untuk dibaptis percik. Oh ya, Mm-mm. puji Tuhan, nggak apa-apa. Mm-mm. Nggak apa-apa, Mm-mm. itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah sehat, sembuh, mau di ini ya nggak masalah, nggak ada yang ngelarang. Tapi Ya. kalau gereja yang baptis sudah merasa sudah ya sudah gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau memang sudah sembuh, ya kalau mau diulangi lagi ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya loh ya, Mm-mm. karena itu kemarin lagi direntiso, Mm. lagi dipercik, belum dibaptiso. Cuci pengertian yang saya katakan kemarin ya cuma cuci muka lah karena cepet-cepet mau pergi gitu kan. Ya. Sekarang Ya. benar-benar mau mandi. Kalau Ya. dalam pengertian mandi yang sesungguhnya ya membersihkan diri dari semuanya, berarti hukum dosa yang ada di dalam seluruh anggota tubuh dikuburkan. Itu akan sebetulnya itu akan memudahkan mama untuk lebih gampang melakukan firman sih. Itu Ya. aja. Ya. Coba Eh, sharing aja sama pendetanya yang baptis kemarin gimana dan mama sendiri gimana. ya. Berdasarkan pengertian dan tadi ya penjelasan tadi tentang baptisan itu, ya kan Mm-mm. dijelaskan dan lain sebagainya. Oke, semoga jelas. Lanjut, lanjut, lanjut. Masih ada waktu? Masih dong. Ibu nggak mau ke bandara kan, Bu? Oh, enggak, hari ini saya doa. Oh iya, hari Rabu soal ini ya. Ya, Iya, eh, Bu mau nanya, iya. kalau makna dari sunat itu apa ya? Sama kalau sunat itu hanya di perjanjian lamakah atau ada juga di perjanjian baru? Lalu apakah sunat itu diwajibkan atau tidak? Terima kasih. Loh, kan kalau kita ngelihat sunat itu apa, di Kejadian 17 tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Hmm, Kejadian 17 ya, judulnya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Oke? ya, Dan di ayat itu Abraham wajib menyunat anaknya, hambanya laki-laki, itu wajib diharuskan sunat. Ini perjanjian lama, Taurat. ya, Oke? Itu dia ya. 13 kalau nggak salah, Ningrum.
Pasal 17 ayat 13. Orang Kejadian 17 ya. Kejadian 17 ayat ya 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mulai haruslah. harus disunat. Maka dalam daging mulai Heeh, perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. kekal. Ya kan? Ini kata harus loh. Makanya kenapa orang-orang saudara kita muslim semua sunat karena wajib. Ya. Wajibnya karena apa? Harusnya kenapa? Karena itu menjadi tanda perjanjian. Sunat itu menjadi tanda perjanjian Allah dan Abraham, dan perjanjian itu termaterai di dalam daging kita. Ya. Tapi di dalam perjanjian baru, Mm-mm. kalau ini sunat itu diganti yang namanya baptisan. Itu kan buat kita yang percaya kepada Kristus. Ya. Kalau yang nggak percaya sama Kristus, dari orang Muslim ya sunat secara lahiriah itu harus. Tapi kalau ada dalam kedokteran, sekarang sunat itu di kedokteran juga disarankan untuk kebersihan. Itu aja. Ya. Jelas ya? Jelas. Jelas. Oke. Oke. Puji Tuhan. Lanjut. Masih ada? Masih. Oke. Shalom Bu, mau nanya. Semangat. Semangat Bu, saya tuh. Guyune telat. Guyunnya tambahan. Shalom Bu Iya. Elis, mau nanya. Makan sehabis sesembahan dari orang meninggal, apakah boleh dimakan? Terima kasih. Oh, selamatan. Maksudnya itu kali ya? Sembayang sisa sembayangan itu loh. Ya, ah, ah, ah. Kalau di sebentar ya kisah para rasul atau Roma ya. Itu kalau keputusan roh kita tidak boleh. Sebentar, aku ayatnya lupa. Ning Rom. Kisah para rasul 21 atau Roma 2 Roma 5 sebentar 15 ayat 21 kah atau oleh keputusan roh bahwa kita nggak boleh makan darah dari binatang, kita nggak boleh makan sisa dari persembahan. 21 bukan, sebentar. Berapa? Roma 15 ayat 21 bukan, Bu. 25 bukan ya? Bukan. 21, 25, Roma 5. 15 atau kisah para rasul. Kisah para rasul. Oleh keputusan roh. Sebentar. Ini kalau ini yang kisah para rasul 15 ayat 20 itu, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Hanya itu sih Bu. Kalau roh sebentar, belum ada. Ya itu betul. Betul yang itu ya Bu? Betul, 20 ya. Kisah para rasul 15 ayat 20. Iya, coba. Ya itu yang dicemarkan oleh penyembahan berhala ya. Ya, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ya, ya. Jadi sebetulnya kalau nurut keputusan roh itu nggak boleh gitu loh. Oh, Tapi ini balik lagi. 15 ayat 28 Bu, yang keputusan roh Bu. Oh, ya oke. Kisah para Rasul 15 ayat 27 apa 28? 28.
Sebab Oke. adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ini titik dua ya. Kamu Heeh. harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Ya udah. Jadi kalau bisa nggak makan jauh lebih baik kan? Ya, kalau kita tahu dan kita, Kalau kita tahu kita nggak boleh. Tapi nah, kalau nggak tahu ya kita berdoa dalam nama Yesus ditahirkan. ya, betul. Karena kan kita setiap kali mau makan kan kita berdoa kan, gitu ya. Iya, Setiap kali kita makan, apapun makannya kita kan berdoa, kita minta ditahirkan, dikuduskan makanan kita menjadi kekuatan gitu kan. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa makanan ini dari itu, kalau kita bisa menghindari itu, ya dihindari gitu kan. iya jauh. Memang harusnya begitu. Ya, emang harusnya begitu. Tapi Heeh. seringkali misalnya kita dikasih terus kita nggak ngerti bahwa itu tuh seperti itu ya, itu tadi gitu ya. Berdoa ditahirkan. Tapi kalau kita benar-benar sudah tahu betul bahwa itu makanan diambil dari situ terus dikasihkan ke kita, ya itu tadi jangan dimakan Iya, ya. Halo. Oh, oh ini ada yang tanya juga. Bu, kalau sudah terlanjur makan, apakah perlu didoakan pelepasan, Bu? nggak usah. Kan Anda ketika makan kan sudah berdoa kan? Ya. Pada waktu makan berdoa nggak? Kalau berdoa ya udah dalam nama Yesus sudah disucikan. Hmm. Jadi Cuman nama kalau diingatkan ya minta ampun aja sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan karena aku nggak tahu kalau makanan ini bekas dipersembahkan atau tercemar dengan berhala-berhala. Gitu aja, nggak apa-apa kok. ya. Jadi Tapi kalau sengaja makan nih, wah nggak apa-apa, gitu ya itu yang nggak boleh. Tapi kalau nggak tahu ya udah, nggak ada masalah. ya, itu ya. Jadi kalau kita nggak tahu tadi, tapi kan sekali lagi prinsipnya ketika kita nggak tahu ada makanan, terus kita berdoa, kita kan sudah tetap dalam doa kita minta ditahirkan itu. Nah, kalau Heeh. begitu Bu, ini tambahan lagi, ini pertanyaannya nyambung terus. Kalau begitu Bu, kalau makanan yang haram dan nggak boleh dimakan itu apa ya? Ya itu tadi sebetulnya ya yang ada di dalam firman Tuhan tadi. Iya, yang tadi, yang maksudnya yang haram itu kalau menurut imamat kan Banyak. dari Hmm, binatang yang berkuku belah, ya. udang, cumi-cumi, yang apa Ikan yang tidak itu. bersisip dan bersiri. Iya, itu kan nggak boleh semua gitu loh. Hmm, Tapi ketika dalam kisah Pak Rasul semua ya. sudah ditahirkan dalam nama Yesus. Tapi kalau kita mau yang koser menurut orang-orang Israel, koser itu yang halal. Hmm, Yang halal gitu makanan yang halal. hmm, Mereka nggak makan makanan-makanan yang haram. hmm. Tapi padahal sejujurnya yang haram itu harum. Ki ngajari rak gendah jeneng rum. Ya, itu kalau menurut tadi ya yang Ningrum bacain di dalam kisah para rasul itu kan dikatakan bahwa apa namanya darah dan lain sebagainya. Kalau Binatang, darah dari binatang yang dicekik, ya, yang dari yes, yang gitu nggak boleh. Gitu. ya. Tadi ada dari darah, ada dari daging binatang yang dicekik gitu kan. Jadi itu katakan tidak. Tapi kalau sejujurnya kalau mau mengikuti seperti tadi yang disampaikan Bu Elis, katanya dari beberapa penelitian memang ada alasan kesehatan juga gitu. Ya, Katanya yang seperti nggak itu. makan makanan-makanan yang dikatakan di imamat Hmm, itu umurnya lebih panjang. ya, katanya seperti itu. Ada yang sudah membagikannya gitu bahwa itu ada alasan-alasan kesehatan juga. Alasan yang baik lah untuk kita gitu. Tapi ini sekali lagi pilihan. Pilihan balik lagi gitu.
Tuh, kalau kita ngomongin ini jadi kayak itu nanti kita balik lagi ke kayak hukum Taurat, nggak boleh kalau begini kamu berdosa, kalau begini ini begini. Akhirnya balik lagi ke situ ya, Bu. Iya, enggak lah. Kalau kita Ya, makan dan minumnya dengan iman yes, dan kita nggak ngerti lagi ya sudah dalam nama Yesus. dalam nama Tuhan Bahkan Paulus bilang ketika aku ada di kelompok orang-orang percaya Yahudi, aku berlaku seperti itu. orang Aku ada di orang mana, aku berlaku seperti itu. Jadi segala sesuatu sebetulnya di perjanjian baru akhirnya itu hidup kita nggak jadi batu sandungan gitu loh. ya, Karena di dalam Yesus itu semuanya sudah ya, sudah diperbaharui. diselesaikan. Melakukannya hanya satu dengan iman. Tuh. Oke, lewatan 2 menit, Ibu silahkan buat pendengar pesan semangat di akhir acara kita hari ini. Iya, kita nih harus benar-benar baca firman Ya, untuk supaya kita ini dapat pengenalan akan Allah dengan benar. Makanya sebelum baca Alkitab, tolong berdoa. Minta kepada Bapa roh hikmat dan pewahyuan agar dia menerangi dan mencelikan mata batin kita supaya ketika kita baca Alkitab kita dapat pewahyuan, dapat pengenalan dan takut akan Tuhan. ya, Mengenal Allah dengan benar dan takut akan Tuhan. ya. Berdoanya seperti apa? Efesus 1 ayat 17. Ya. Oke, Tuhan berkati. Oke. Sampai ketemu. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Sama-sama Ningrum, sampai Tuhan ketemu minggu berkati. depan. Ya, terima kasih buat Anda, buat para pendengar yang sudah setia bersama dengan kami dalam Sabar Hamenja di setiap minggunya. Terima kasih, terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang masih tersisa belum sempat dijawab, next time ya. Minggu depan kita datang lagi di hari Rabu dari jam 9 sampai jam setengah 11 siang. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.